Cek cek. Yang punya mushaf bisa buka surat Al-Hujurat ayat 6. Surat Al-Hujurat ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qudwatin nasi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada subuh hari yang cerah ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam majelis yang banyak berkahnya ini, majelis ilmu, majelis yang para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat siang maupun malaikat malam, selalu mencari-cari majelis yang seperti ini untuk mereka berkumpul dan beramai-ramai di dalamnya mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kecintaan kita kepada majelis ilmu adalah merupakan tanda-tanda ketenangan dan tanda-tanda kebahagiaan di dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah di dalam mencintai majelis-majelis ilmu. Pada subuh hari ini kita akan mentadabbur satu ayat yang umumnya kita ini paling minimal sering mendengarkannya. Dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang sudah menghafal ayat ini. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6. Saya baca, kemudian berikutnya kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum, jika datang kepadamu fasikun, orang yang fasik, binaba'in, dengan satu berita, dengan satu informasi.
Fatabayyanu, maka periksalah, lakukanlah klarifikasi. Antusibu qauman bijahalah, antusibu, supaya kamu tidak menimpakan musibah, menimpakan mudarat qauman, kepada satu kaum, bijahalah, karena kebodohan atau karena kecerobohan. Fatusbihu, maka kamu akan menjadi ala ma fa'altum, karena perbuatanmu itu perbuatan yang ceroboh, perbuatan yang tidak melakukan klarifikasi sebelumnya, nadimin, orang-orang yang menyesal. Kalau kita terjemahkan secara bebas, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa informasi, maka periksalah terlebih dahulu, klarifikasilah terlebih dahulu, agar kamu tidak menimpakan mudarat, tidak menimpakan kecelakaan pada satu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan. Maka pasti kamu dengan perbuatanmu itu akan menyesal. Ayat ini, jamaah sekalian semua berbahagia, menjadi satu kaidah di dalam kehidupan kita, yang merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan informasi, baik informasi secara langsung, secara lisan, maupun informasi secara tertulis. Maka kaidahnya adalah cek dulu, tabayun dulu. Sebab akibat yang akan ditimbulkan apabila informasi itu tidak valid adalah kemudaratan. Terutama apabila informasi itu berkaitan dengan orang lain yang dituduh. Ini pasti akan menimbulkan kemudaratan. Pada akhirnya, kalau ternyata itu adalah kecerobohan, maka akan menimbulkan penyesalan. Dan memang di sini ditempatkan penyesalan itu pada bahagian akhir. Ya, karena penyesalan ini akan datang sesudah peristiwa terjadi. Di dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik disebutkan sebab turunnya ayat ini. Ya, sebab nuzulnya. Yaitu pada saat masuk Islamnya pemimpin Bani Mustalik yang ditundukkan oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin dalam sebuah peperangan. Nama pemimpinnya adalah Al-Harits bin Dirar Al-Khuzai. Masuk Islam, kemudian bersepakat dengan Nabi SAW untuk menarik zakat dari kaumnya. Ya, karena umumnya dahulu kalau pemimpin satu kaum itu berubah agama, maka kaumnya juga ikut. Kalau tidak salah, kaidah ini juga dipakai pada sistem kerajaan dulu. Di Goa,
punna salami kalau sudah Islam kita punya raja, ya kita Islam juga semua. Inilah yang terjadi pada Bani Mustalik. Pemimpinnya masuk Islam, maka kaumnya juga berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kemudian salah satu kewajiban di dalam Islam adalah mengeluarkan zakat. Nah, sepakatlah Nabi SAW dengan pemimpin Bani Mustalik ini, Al-Harith bin Dirar Al-Khuzai, untuk ditarik zakatnya. Nabi SAW menunjuk seorang yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid untuk memungut zakat. Nah, singkat ceritanya, berangkatlah Al-Walid bin Uqbah ini sebagai utusan untuk menemui Al-Harith dan seterusnya memungut zakat. Tapi apa yang terjadi? Utusan ini kembali karena takut. Nah, sementara Al-Harith, pemimpin Bani Mustalik ini, menunggu-nunggu terus. Kapan ini datang? Ya. Ternyata tidak datang karena sudah dalam perjalanan dia balik. Kemudian si Al-Walid ini datang menghadap Nabi SAW. Lalu kemudian ia mengatakan, kenapa balik? Nabi bertanya, kenapa balik? Ya, saya takut ya Rasulullah, Al-Harith tidak mengeluarkan zakatnya dan dia akan membunuhku. Maka Rasulullah SAW segera mengutus beberapa orang sahabat untuk menemui Al-Harith. Ya, sekaligus mengkonfirmasi kebenaran informasi daripada utusan tadi Al-Walid. Maka berangkatlah utusan ini, di tengah perjalanan bertemu dengan Al-Harith ini, pemimpin Bani Mustalik ini. Lalu Al-Harith lebih dahulu bertanya, kau mau kemana? Ya. Kami ini diutus, dijawab, kami ini diutus oleh Nabi SAW untuk menemuimu. Lalu kemudian ia bertanya, apakah kamu tidak bertemu dengan Al-Walid? Ya, utusan pertama tadi. Ya, karena ada berita dari Nabi SAW, katanya, kamu ini tidak mau bayar zakat. Ini pemimpin suku ini, ya, dikatakan kepadanya, kamu tidak mau bayar zakat, dan dia kembali karena takut mau dibunuh. Ya, maka apa kata Al-Harith? La, tidak benar itu. Walladzi ba'atsa Muhammadan bil haqq, demi yang Muhammad, yang mengutus Muhammad dengan kebenaran, ma ra'aitahu battatan wala atani. Saya tidak pernah melihat ini, Walid ini. Saya tidak pernah melihat sekalipun. Dan ia tidak pernah mendatangi saya. Sesudah itu Al-Harith meneruskan perjalanannya, yang bergegas-gegas. Kalau begitu saya harus menemui Nabi ini. Ya, masa saya dituduh mau bunuh dia ini. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan saya. Maka Nabi segera menghadap Nabi SAW. Kemudian ketika Haris ini datang, langsung ditanya,
mana'ta zakata wa ra'atta qatala rasuli, kamu katanya menolak untuk membayar zakat dan akan membunuh utusanku. Maka sekali lagi Al-Haris mengatakan, la walladzi ba'atha Muhammadan bil haq ma ra'aituhu wala atani. Tidak, demi yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, saya tidak pernah melihat dan tidak pernah menemui saya. Saya tidak pernah melihat orang itu. Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika datang orang fasik membawa berita kepadamu, cek dahulu. Antusibu qauman bijahalah. Agar kamu tidak menimpakan mudarat karena kebodohan, karena kecerobohan. Nah, jamaah sekalian sama berbahagia, ayat ini pedoman bagi kita semua umat Islam. Sekaligus menjadi kaidah. Pedoman dan kaidah apabila kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan berita. Nah, sekarang ini banyak sekali berita tertulis lewat WA kita. Adapun berita-berita lisan itu ya biasanya jarang kita temukan. Atau tidak lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang tertulis. Itu pun kadang-kadang kita mendapatkan berita itu ketika bertemu dengan orang yang lama baru kita ketemu dengannya. Maka ayat ini menjadi pedoman bagi kita. Jika kita mendapatkan berita, kita harus memastikan dua hal. Nah, jadi ada dua hal berkaitan dengan makna tabayyun ini. Ada dua makna tabayyun, klarifikasi yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang pertama adalah at-tatsabbut fi sihhatil khabar. Memastikan kebenaran informasi itu. Jadi pertama adalah memastikan kebenaran berita itu. Nah, kemudian yang kedua adalah at-tabayyun min haqiqatihi. Memastikan konteksnya, memastikan hakikatnya. Ya, jadi ada dua ini. Dua makna ayat tadi, fatabayyanu. Tabayyun terhadap kebenaran berita itu. Kemudian yang kedua adalah tabayyun terhadap hakikatnya, konteksnya. Nah, kita mungkin bertanya apa bedanya ini? Kebenaran berita tersebut dengan memastikan kebenarannya dengan konteks atau hakikat daripada berita itu. Nah, kita mengangkat satu contoh sebuah riwayat menyebutkan satu ketika Nabi SAW keluar dari masjid pada malam hari sudah gelap. Kemudian beliau mengantar istrinya bernama Sofiyah, mengantar ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada dua orang yang berjalan sangat kencang. Kemudian Nabi SAW khawatir jangan-jangan Nabi ini dituduh bawa perempuan. Ya, kalau kita ini ya sama-sama dengan cewek. Ya, tengah malam lagi bawa cewek. Ya, maka Nabi segera mengatakan, memanggil dua orang itu, sini. Ya, ini yang saya bawa ini istri saya Sofiyah. Ya, karena Nabi SAW khawatir dipersangkai buruk.
Ini juga pedoman bagi kita. Kalau kita khawatir orang lain berprasangka buruk kepada kita, kita tabayun memang. Kita sampaikan memang. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ya, jangan-jangan mereka ini mempersangkai saya ini wanita lain. Padahal ini istri saya ini. Apalagi dalam keadaan gelap. Ya, biasanya kalau masih terang, ya seperti sekarang ini, ya walaupun mungkin menggunakan jilbab tertutup wajahnya, kita masih bisa perkirakan ya. Suaranya, dari suaranya kita sudah bisa mengetahui. Ini dalam keadaan gelap, tidak ada suara. Maka Nabi segera memanggil kedua orang ini bahwa wanita ini adalah istri saya. Jadi di sini ada dua hal berkaitan dengan berita. Walaupun secara langsung dilihat. Yang pertama adalah boleh jadi nanti kedua orang ini menyebar berita bahwa Nabi itu tadi malam sama-sama dengan perempuan. Nah, kalau dari sisi ini benar. Ya. Jadi kalau ditasabbut, ditabayun, apakah Nabi bersama dengan perempuan tadi malam? Iya benar. Ya, tapi yang kedua, kita harus tabayun hakikatnya, konteksnya. Dengan siapa Nabi? Ya, dengan siapa Nabi? Dengan istrinya. Contoh lain, Pak. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kadang-kadang nanti kita menyebarkan informasi, kita tidak tabayun dulu. Jadi kadang-kadang ada terjadi begini. Kita ini sudah ramai-ramai ke masjid karena sudah iqamat. Ya, tiba-tiba ada orang yang sangat kita kenal, justru dia masuk rumahnya. Ya, kita ini sudah buru-buru pergi ke masjid, dia masuk rumah. Ya, mestinya dia harus terburu-buru juga, harus bergegas-gegas juga ke masjid. Tapi justru ini dia masuk rumahnya. Jadi boleh jadi nanti ini menyebar lagi berita. Ya, bahwa si Anu itu, si Fulan itu, orang sudah buru-buru ke masjid, justru dia masuk rumah. Orang bergegas-gegas keluar rumah, justru dia masuk rumah. Nah, jadi kalau menyebar, ya bisa saja seperti itu bahwa itu orang itu kalau kita ke masjid justru dia pergi sembunyi dalam rumah. Ya. Jadi kalau ditanya ini dua hal, Pak. Fatabayyanu ini kita harus tanya dua hal. Apakah benar itu terjadi? Nah, kalau kita analisa tadi benar adanya, memang benar adanya. Tapi bagaimana konteksnya? Apa sebabnya? Kenapa orang ini justru yang lain ramai-ramai ke masjid, bergegas-gegas ke masjid karena sudah iqamat, ya sementara dia masuk rumah. Konteksnya kita harus perjelas kenapa. Ya, dan disinilah juga para ulama kita menuntun kita ini untuk selalu mengedepankan husnudzon. Kalau kita melihat sesuatu, bahkan mendengar sesuatu, dan itu berkaitan dengan saudara kita muslim, maka yang kita harus dahulukan adalah husnudzon. Bahkan ketika ruang husnudzon itu, ruang suudzon itu lebih besar, kita harus tetap mencari celahnya, mencari ruang-ruang yang sempit untuk masuk husnudzon itu. Ya, jangan justru ruang yang lebar terbukanya suudzon, prasangka buruk, itu kita explore, kita kembangkan. Ya, jadi
kadang-kadang Pak, memang kita ini diperhadapkan pada ujian memprasangkai seseorang. Misalnya dalam satu pertemuan, ada satu musyawarah, satu rapat, tidak datang salah satu undangan. Nah di situ, apalagi kalau sudah 2-3 kali tidak datang, ini memberikan ruang yang besar untuk suudzon. Ya. Apa ruang yang besarnya itu? Memang jarang hadir. Nah, itu memang orang itu kali diundang kurang memberi perhatian. Padahal mungkin masih ada di sana, walaupun ruang-ruang itu sempit, untuk berhusnudzon. Boleh jadi dia tidak tahan duduk lama. Ada penyakitnya. Ya. Dan kalau dia duduk, dia mesti pakai kursi. Jadi masih ada space bagi kita ini untuk husnudzon. Begitu petunjuk dari para ulama kita. Nah, termasuk mungkin di bulan Ramadan. Di siang hari ada orang yang masuk warung. Wah, ini jelas ruang prasangka buruknya ini besar, Pak. Ada seorang laki-laki sehat yang kita kenal masuk warung. Warung makan. Ya, lama lagi di dalam. Ya, pasti prasangkanya adalah tidak puas ini orang ini. Padahal di sana masih ada ruang bagi kita untuk prasangka baik. Boleh jadi dia masuk pergi tagih utang. Dia pergi menagih utang. Ya. Dan itu dia tidak bisa lakukan kalau ya bukan ya pada waktu-waktu yang seperti itu. Ya. Jadi masih ada prasangka-prasangka, masih ada husnudzon, ada ruang-ruang untuk kita berhusnudzon. Nah, dari kejadian-kejadian dari contoh yang kita angkat tadi, ini bisa menjadi sumber informasi. Ini bisa menjadi sumber berita yang kalau kita tidak tabayun terlebih dahulu, bisa menyebar. Boleh jadi dari informasi tangan kedua atau lisan kedua. Kalau yang pertama tadi mungkin dia sampaikan apa adanya. Si fulan itu saya lihat tadi masuk warung. Nah, yang kedua ini dia kembangkan. Oh iya, masuk warung dan lama lagi di dalam itu. Nah, kemudian menyebar lagi pada sanad yang ketiga, ya tangga yang ketiga, ditambah-tambahilah. Akhirnya setelah beberapa tangga mulai menyebar. Oh, itu tidak puas. Nah, inilah ketika terjadi hal yang seperti ini, maka petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Cek terlebih dahulu. Cek kebenarannya, apa betul terjadi begitu? Ya betul. Tapi konteksnya, sebabnya, ternyata nagih utang. Ya, pergi menagih utang. Ya. Atau masih ada mungkin sebab-sebab yang lain. Ya, seperti tadi orang yang buru-buru masuk rumah. Ya, dan tidak sempat melihat kita seolah-olah kayak sembunyi begitu ya. Seolah-olah kayak sembunyi masuk rumah, orang pergi ke masjid, dia sembunyi masuk rumah. Ya. Nah, kalau kita masih sempat sebenarnya melakukan klarifikasi, itu lebih bagus. Mohon maaf, mau buang air. Ya. Kan banyak sebabnya, Pak. Ya, boleh jadi juga orang yang safar, Pak ya. Orang safar dan dia sudah jamak takdim. Ini juga satu tambahan ilmu bagi kita. Kalau kita dalam perjalanan sudah jamak takdim, Pak. Misalnya kita duhur asar, kita duhur di perjalanan dan kita tarik itu asar ke depan. Nah, kita tiba di rumah kita, kita tiba di misalnya di kediaman kita di Makassar, pas waktu azan asar.
Padahal kan kita sudah salat asar, maka boleh. Tidak wajib baginya untuk untuk ikut salat asar karena dia sudah menarik. Ya. Boleh jadi ada yang seperti ini. Ya, baru tiba di rumah, padahal dia sudah jamak takdim. Ya, kemudian dia masuk rumah. Nah, kalau masih sempat kita tabayun itu lebih bagus seperti Nabi tadi. Jangan sampai nanti orang prasangka buruk. Baru pulang Pak baru pulang dari daerah. Saya sudah jamak. Nah, baru pulang dari daerah itu kadang-kadang belum cukup juga. Ya, kadang-kadang belum cukup orang yang tidak tahu ini dia sudah menjamak itu belum cukup ya, mungkin harus dijelaskan lagi. Saya sudah jamak di jalan Pak. Ini ulama menjelaskan itu boleh. Ya, sudah tidak wajib lagi baginya untuk melaksanakan sholat asar. Ya, dan banyak lagi sebab-sebab yang lain yang bisa terjadi. Nah, dalam kaidah ini Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah jami'an, ada petunjuk-petunjuk lain. Ada petunjuk-petunjuk lain yang perlu kita tambahkan. Yang pertama adalah berita yang disampaikan seorang yang adil, orang yang kita percaya, diterima. Dan tidak ada alasan menolaknya. Berita saudara kita muslim yang adil, yang kita kenali, jujur, itu diterima dan tidak ada alasan menolaknya. Kecuali jika ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa ia salah dan tidak cermat, maka berita itu harus ditolak. Ya. Jadi walaupun tadi ada istilah fasik, tidak boleh kita balik. Ya, inja'akum fasikun binabain. Jika datang orang fasik. Nah, ini kalau kita tidak membaca tafsirnya para ulama, boleh jadi kita mengambil pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah, makna sebaliknya dari ayat itu. Oh, berarti kalau orang beriman harus diterima bulat-bulat. Nah, tidak juga seperti itu. Ya. Kita terima, tapi ada pengecualian. Nah, kalau dia salah, ya, kalau dia keliru, itu wajib ditolak. Ya. Jadi larangan atau petunjuk di dalam ayat ini kita berhati-hati kalau orang itu fasik. Itu tidak bermakna bahwa kalau orang beriman yang kita percaya membawa berita, terima bulat-bulat. Ya, sebab orang beriman juga itu manusia biasa yang bisa salah, yang bisa lupa, yang bisa menerima informasi tidak lengkap. Nah, maka tabayun dulu, wajib kita tabayun, wajib kita klarifikasi. Kalau tidak benar, wajib ditolak. Yang kedua, Allah tidak memerintahkan menolak berita yang disampaikan oleh orang fasik. Nah, jadi apa maknanya fasik di sini? Ya, maknanya fasik di sini adalah tidak selamanya dimasuk fasik itu orang kafir, orang non muslim. Ya, itu jelas memang statusnya fasik. Fasik itu artinya pelaku dosa. Boleh jadi orang fasik itu adalah orang beriman. Orang beriman yang fasik, orang beriman yang suka berbuat dosa. Atau kadang-kadang dia berbuat dosa. Jadi ini ayat ini memberikan pedoman kepada kita, tidak mesti menolak beritanya orang fasik.
dan mendustakan persaksiannya. Tetapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita ini adalah konfirmasi. Konfirmasi. Jika ada indikasi, ada bukti yang menunjukkan kebenaran informasi itu, maka ya kita harus terima. Ya, kita harus terima. Jadi kalau kita bahasakan kunci daripada ayat ini sebenarnya, substansi daripada ayat ini adalah jangan terlalu ceroboh, jangan terlalu tergesa-gesa membenarkan satu informasi. Apalagi kalau informasi itu negatif. Informasi itu informasi buruk, berita buruk. Dan ini bisa mengenai seseorang. Bisa ada orang yang terlibat di dalamnya. Nah itu. Ya. Jangan kita melihat, wah ini pendosa ini. Mohon maaf ya, misalnya dia peminum khamar, atau dia orang yang tidak sholat. Ya memang sudah fasik dia. Ya. Jadi jangan langsung kita tolak. Saya tidak terima ini informasinya. Kalau cek dulu. Ya, cek dulu. Misalnya ada berita meninggal. Ya, meninggal. Ada berita kecelakaan di jalan. Ya, jangan kita melihat orang itu, ini orang tidak pernah sholat ini, orang fasik. Ya, saya tidak terima. Boleh jadi benar, Pak. Ya, jadi harus dicek. Ini yang menjadi substansi daripada ayat ini. Nah, jatuhnya hukum fasik itu ketika dia sengaja menyebarkan berita bohong. Dia sengaja menyebarkan berita hoax. Jadi boleh jadi tokoh yang diangkat di sini Al-Walid tadi itu, boleh jadi dia adalah orang yang beriman, tetapi mungkin ada sesuatu yang menjadi sebab baginya sehingga dia tidak pergi dan dia berdusta. Ya, boleh jadi ada halangan, mungkin dia merasa berat atau apa yang dia tidak mau sampaikan, kemudian akhirnya terpaksa dia berdusta. Nah, terpaksa dia berdusta. Tidak ada juga dalil yang menyebutkan, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa ini Walid ini memang orang fasik. Utusan Nabi tadi ini orang fasik, tidak ada catatan pun yang menyertai riwayat ini bahwa Walid ini orang fasik. Sebab kalau orang fasik, Nabi sudah tidak tunjuk. Tidak mungkin Nabi menunjuk dia sebagai utusan. Nah, maka substansi daripada ayat ini adalah tabayun. Jangan langsung kita telan, kita terima itu berita itu. Nah, pada kondisi yang seperti ini, Walid ini berbuat fasik. Nah, jadi setelah dia menyebarkan informasi yang hoax, apalagi ada kedustaan di dalamnya, dia fasik pada waktu. Jadi ini Pak, mudah-mudahan bisa kita pahami ini. Ya, sepintas memang begitu. Jadi pokoknya kalau orangnya fasik, tolak. Nah, kalau orangnya beriman, terima. Tunggu dulu. Yang menjadi inti di sini adalah kebenaran informasi. Dua kebenaran, Pak. Kebenaran kejadiannya, kemudian yang kedua adalah kebenaran sebabnya. Kita harus tabayun dua ini. Kebenaran berita tersebut, dan yang kedua adalah apa konteksnya. Apa sebabnya. Nah, barulah kemudian kita mengambil sikap menolak atau menerima. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami Bapak dan jamaah sekalian, rahimakumullahu jami'an. Yang terakhir, apa alasan daripada kita ini harus tabayun terhadap informasi berita yang kita dapatkan. Antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimi.
agar kamu tidak menjatuhkan kemudaratan pada satu kaum karena kecerobohanmu. Karena dikatakan jahala di sini bodoh. Bodoh itu artinya lawan daripada ilmu. Dalam konteks ini adalah ilmunya tentang berita itu dia tidak cek secara pasti. Ya, dia tidak klarifikasi terlebih dahulu. Nah, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya dengan informasi itu secara valid, menimbulkan kemudaratan. Ini kalau dibawa ke ini Pak, dibawa ke keluarga, ini keluarga ini bisa retak. Itu karena informasi yang tidak ditabayun. Jadi istri misalnya temukan HP-nya suami, wah ada di situ ini gombal-gombal, ada perempuan di situ, kelihatan itu ada namanya perempuan. Kemudian digombal-gombal. Ini ternyata teman kantornya, ya teman kantornya yang ngirim pesan. Nah itu bisa langsung. Kadang-kadang ada istri dia simpan. Ternyata ada masuk lagi dari orang yang sama 2 kali pesan. Sudah mini. Ya. Ya. Sudah. Padahal kan masih bisa ditabayun dulu. Oh, ternyata yang dia gombal itu sebenarnya suaminya, tapi salah kirim. Boleh jadi salah kirim, Pak. Ya. Boleh jadi memang dia menggoda. Ya, ada tiba-tiba pesan masuk, tidak kelihatan namanya. Ya, sekarang ini banyak terjadi begitu, Pak. Ya, banyak terjadi yang seperti itu. Tidak jelas namanya siapa, itu tiba-tiba masuk. Ya, masuk pesan menggoda suami. Ya, menggoda suami kita. Maka harus ditabayun dulu siapa ini, Pak, siapa punya. Ya. Jadi Masya Allah, apalagi di zaman teknologi sekarang ini, itu sudah ada aplikasi mengajak orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Itu ada aplikasi mengajak orang. Tiba-tiba masuk pesan itu. Bahkan dikirim lagi gambarnya. Ya. Termasuk bahkan mungkin informasi itu dalam bentuk gambar. Tidak boleh kita langsung. So sekarang ini teknologi AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu sudah bisa membuat gambar. Ditemukan gambarnya suami kita ini, lalu kemudian diproses lewat AI, dia bisa keluar dalam bentuk gambar yang tidak benar. Jadi hati-hati Pak. Fatabayyanu. Fatabayyanu antusibu qauman bijahala. Nah, kalau kita langsung mengambil kesimpulan sudah minta cerai. Atau kalau kita sebagai seorang suami, langsung kita ceraikan itu istri. Ya, bahkan kadang-kadang kita mengatakan saya talak 3. Ya, padahal kalau menurut ulama itu, talak itu tidak bisa langsung. Dalam satu tempat, ditalak 3 kali. Yang ada itu talak bulan ini, bulan depan ditalak lagi, setelah selesai iddahnya ditalak lagi. Tidak bisa satu majelis langsung ditalak 3 kali. Ya. Yang roji yang kuat itu tidak ada istilah talak 3 kali. Ya, 1 kali duduk, 1 kali ucapan saya talak 3. Ya. Mungkin bolehlah dalam istilah ucapan karena marahnya itu dia pakai istilah talak 3. Tapi hakikatnya tidak ada talak 3 itu. Ya. Tidak ada talak 3 dalam satu majelis. 1 kali ucapan langsung ditalak 3. Tidak boleh kembali lagi tuh Pak. Kalau talak 3 itu tidak bisa kembali lagi. Ya. Sangat kecil kemungkinan untuk kembali. Yang dimaksud itu sudah talak yang ketiga kalinya. Itu yang benar. Talak yang ketiga kalinya. Tapi talak 3 1 kali ucapan dalam satu majelis itu tidak ada Pak. Nah ini mungkin karena marahnya saya talak 3. Kenapa? Karena tidak tabayun terlebih dahulu. Yang juga
menghilangkan ruang-ruang husnudzon itu. Ya, peluang-peluang untuk berhusnudzon. Untuk berprasangka baik. Kemudian jamaah sekalian yang sama berbahagia, ada hikmah lain dari ayat ini. Jangan kita ini tergesa-gesa. Disinilah masuk petunjuk Nabi SAW. Al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu dari setan. Ya, ini termasuk makna ketergesa-gesaan, yaitu ketergesa-gesaan mengambil kesimpulan terhadap satu berita, terhadap satu informasi. Maka kita harus pelan-pelan dulu. Ya. Ini makna tergesa-gesa dalam makna cepat-cepat itu baik, Pak. Harus dibedakan tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa ini memang ada unsur di dalamnya itu tidak valid. Ketidakvalidan tidak didasari oleh ilmu. Ya, tapi bercepat-cepat, bergegas-gegas itu yang didasari oleh ilmu, ini yang dianjurkan. Fastabiqul khairat. Bersegeralah, bercepat-cepatlah kepada kebaikan. Ya, misalnya dalam hal bersedekah, kita dianjurkan bersegera. Mungkin kita tidak menggunakan istilah tergesa-gesa, tapi jangan ditunda-tunda. Sebab kapan ditunda-tunda, itu memberikan ruang kepada setan untuk memberi pengaruh. Jadi lagi panas-panasnya, kasih keluar memang nih. Jangan ditunda-tunda. Sebab kapan ditunda itu biasa batal. Segera. Ini bersegera ada ilmunya. Ilmunya memang kita diperintah untuk bersegera. Jangan ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya kita ada waktu sholat duha. Ada waktu sholat duha. Sekarang syuruk. Kita bisa kerjakan. Tidak ada yang menghalangi kita. Kenapa ditunda? Kenapa ditunda? Sebentar kalau kita pulang, Pak. Itu belum tentu kita kerjakan. Sudah sibuk sana sini. Sibuk nerima telepon. Kemudian ada kita kerjakan. Sudah hilang. Jadi kalau memang bisa dipercepat, kenapa ditunda? Sebagaimana halnya kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ini. Adapun ayat ini itu melarang kita tergesa-gesa, melarang kita ceroboh. Ya. Jadi tidak didasari oleh ilmu. Ya. Kemudian kita tergesa-gesa menyebar informasi. Ya. Termasuk Pak ini yang kadang-kadang menjadi korban itu Nabi. Ya. Kenapa? Karena kita mendapatkan satu WA, satu broadcasting ya tentang masalah agama, lalu kemudian dicantumkan di situ hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW. Padahal hadis itu mungkin memang ada, tapi tidak valid, tidak sahih. Itu hadis itu adalah hadis lemah. Hadis itu bahkan kadang-kadang hadis palsu. Nah, kalau kita sudah menyebarkan sebuah berita, sebuah informasi yang menyebutkan di situ kata Nabi, menyandarkan kepada Nabi, lalu itu tidak benar, itu dhaif, itu lemah, itu palsu, kita sudah berdusta atas nama Nabi SAW. Dan orang yang berdusta atas nama Nabi, dalam hadis beliau mengatakan, "Falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah dia duduk di neraka. Nah, karena itu bagaimana caranya kita mengenali ini? Bagaimana kita mengklarifikasi apa ini hadis Nabi atau bukan? Kalau ada yang anggap lain-lain, Pak, jangan dulu disebar. Jangan dulu di-share, Pak. Men-share informasi-informasi dakwah itu kita berdakwah juga. Tapi jangan tergesa-gesa. Nah, misalnya ada mengatakan begini, ini baru kita dengar ini. Sering-sering kita ikut tadabbur, ikut pengajian, baru kita dengar ada hadis begini. Jangan langsung disebar, Pak. Ya, siapa yang membaca doa ini akan begini. Jangan langsung disebar.
Ya, tanya dulu. Kalau tidak disandarkan pada Nabi, no problem. Ya, no problem. Mungkin dia pengalamannya. Sebab berdoa itu, ya silakan. Yang penting kebaikan. Tapi kalau dia disandarkan atas nama Nabi, jangan dulu. Tunggu dulu. Nah, kalau bisa kita tanya dulu, Ustaz, bagaimana kedudukannya? Bagaimana kedudukan hadis ini? Ya, ada, kalau tidak salah pernah diundang Ustaz Dr. Maulana di sini ya. Nah, beliau ahli hadis itu. Beliau S1-nya, S2-nya, S3-nya itu hadis. Sehingga bisa dikatakan ahli pakar hadis. Tanya dulu. Kalau kita tahu nomornya, tanya dulu beliau. Gimana ini kedudukannya nih hadis, Pak? Sebab kalau terlanjur kita kirim, ini kita sudah berdusta atas nama Nabi. Ya. Ini yang dapat kita sampaikan pada ba'da subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali penjelasan Pak Ustaz tentang tabayun sebetulnya. Ini saya mengakui keagungan Al-Quran sebetulnya ini termasuk tidak ketinggalan zaman. Ya, update terus sesuai dengan kondisi zaman ya. Ya. Di sini saya hubungkan dengan media sosial sekarang Pak Ustaz ini. Banyak sekali orang dengan tujuan mencari keuntungan, dia menyebarkan berita-berita hoax demi untuk keuntungan. Dan banyak orang juga percaya. Ya, bagaimana hukumnya ini secara Islam sebetulnya? Orang yang penyebar dan orang yang percaya. Padahal ini berita hoax ini Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Bagus juga pertanyaannya Pak. Hukumnya itu fasik. Jadi inja akum fasikun itu tadi kita sudah jelaskan kan, ya, bahwa orang yang datang membawa berita ini tidak bermakna kita tahu dulu orangnya, ya, sekalipun memang juga kredibilitas seseorang itu kita harus lihat dulu, ya, ya. Betul ya, apalagi kalau kalau di media sosial yang dimaksud. Tapi ini tadi saya mau jelaskan dulu, ya. Tentu kita harus memang juga melihat kredibilitas orang itu. Kalau dia tidak kredibel, berarti kita sudah mulai muncul tanda tanya kan? Ya, orang yang tidak punya integritas, nah, kita sudah harus tanda tanya. Nah, tanda tanya. Termasuk juga kepada orang beriman, ada kita lihat apa konteks beritanya itu, ya. Nah, seperti di media sosial disebarkan oleh teman kita yang kita sudah tahu memang dia orang jujur, orang baik, orang soleh. Jangan langsung Nah, bagaimana hukumnya? Fasik. Ketika dia sudah melakukan perbuatan dosa. Kalau berkaitan dengan Nabi ya, faliyatabawa maq'aduhu minan nar. Siap-siaplah tempat duduknya di neraka. Nah, karena itu ayat ini warning bagi kita. Validitas informasi, validitas berita, bahkan sampai masuk kepada karya-karya ilmiah kan? Ya, karya ilmiah itu harus betul-betul dicek. Ya, kita kutipan-kutipan, apa istilahnya, sitasi, ya, itu harus betul-betul kita cek itu. Ya, jangan sampai kita ambil dari karya ilmiahnya seseorang, kita tidak cek, dia salah. Kita sudah menyebarkan juga kesalahan. Ya. Jadi pada saat seperti ini, dia sudah melakukan dosa. Fasik, makanya dia disebut fasik. Ini Walid tadi ini, saya jelaskan itu, tidak ada keterangan yang menyebutkan, dan boleh jadi memang dia, ini orang beriman, tidak mungkin Nabi mengirim, kalau Nabi tidak percaya. Nah, pada saat dia melakukan itu fasik dia. Nah, sehingga substansi ayat tadi ini bukan pada persoalan yang bawa berita itu orang fasik. Memang betul hati-hati kalau orang fasik bawa berita. Tapi tidak berarti ditolak. Tidak berarti ditolak. Nah, lakukan dulu tabayun. Nah, kalau kita sudah melakukan analisa terhadap informasi itu, barulah kemudian kita terima atau kita tolak. Ya, jadi dosa Pak, hukumnya fasik.
Walid tadi dalam kondisi seperti tadi, walaupun mungkin dan husnudzon kita ini, Walid ini utusan Rasul, dia beriman, tapi pada saat dia mengabarkan berita itu fasik. Dia telah berbuat fasik. Fasik itu hanya dosa, Pak. Berbuat dosa. Jadi orang fasik ini bisa orang beriman, bisa orang muslim. Tapi orang kafir harus otomatis. Ya, otomatis ya amalan-amalan orang fasik itu, amalan orang kafir itu fasik. Ya, amalan dosa. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu melakukan kebaikan. Karena memang sudah dasarnya yang rusak. Ya. Baik. Silakan, masih ada, Pak? Sudah cukup? Ya, masuk waktu ya. Ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat dan mendatangkan berkah bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus berkembang diskusinya ini.